Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania dengan NIM 24108020033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam dinasti Mughal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dinasti Mughal merupakan sebuah peradaban yang terjadi di India. Nah, sebelum ajaran Islam itu datang, para pedagang Arab dan India itu telah lama berkongsi dan kapal pertama yang mengangkut para penjelajah dan pedagang muslim itu sudah tiba di pantai India pada tahun 630. Ekspansi Islam yang masuk ke India yang beragama Hindu itu mulai dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah yang berkuasa di Syria di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim dan berhasil menguasai India bagian barat, yaitu kini menjadi Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. Nah, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Ghaznawiyah yang berpusat di Afghanistan. Puncak kejayaan itu ada pada Sultan Muhammad Al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9 yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai dengan 1186 Masehi. Untuk yang berikutnya yaitu Kesultanan Delhi. Nah, dinasti Guri adalah pengaruh politik ketiga pada sejarah kerajaan Islam di India. Nah, akhir dinasti Guri ini menandai mulainya kekaisaran Islam di India, ditandai dengan berdirinya Kesultanan Delhi oleh Qutbuddin Aibak. Dan ada 5 dinasti Islam yang berkuasa silih berganti di era Kesultanan Delhi. Yang pertama ada dinasti Aibak, dinasti Khilji, dinasti Taghlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodhi. Awal mula dinasti Mughal, yang pertama dinasti Mughal ini berdiri di India sekitar seperempat abad dari tahun 1526 sampai dengan 1858 Masehi. Setelah berdirinya dinasti Safawiyah di Iran, sementara dinasti Turki Utsmani itu sudah 2 abad sebelumnya. Nah, dinasti Mughal di India ini didirikan oleh Jahiruddin Babur, seorang penguasa Pergana, salah satu dari cucu Timur Leng, dan menjadikan Delhi itu sebagai ibu kotanya. Ayahnya itu bernama Umar Mirza, penguasa Pergana, sehingga Babur ini mewarisi daerah Pergana dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Nah, Babur ini sangat berambisi sekali dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Untuk yang berikutnya yaitu penaklukan Delhi. Nah, setelah mendapatkan bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I, Babur akhirnya itu berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Nah, pada tahun 1504 Masehi ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Nah, Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Nah, pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Nah, Sultan Ibrahim Lodi ini dapat dikalahkan oleh tentara Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Dan dilanjut oleh Sultan Humayun dari tahun 1530 sampai dengan 1539 Masehi. Nah, pada tahun 1530 Masehi ini Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Nah, Sultan Humayun ini menggantikan ayahnya. Walaupun ia tidak sehebat ayahnya, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman pada saat itu. Waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Jadi pada masa Sultan Humayun, waktu dia memerintah, waktu terkuras untuk perang melawan musuh-musuhnya. Tidak ada waktu buat Sultan Humayun untuk mengembangkan negaranya saat itu. Masa kejayaan pemerintah. Nah, kejayaan pemerintahan dinasti Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Yang pertama itu ada Sultan Akbar I, yang kedua Sultan Jehangir, yang ketiga Shah Jahan, dan yang keempat adalah Aurangzeb. Nah,
Sultan Akbar I ini memerintah dari tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Nah, Sultan Akbar adalah sultan yang sangat terkenal dari dinasti Mughal, dan dia sebenarnya yang menciptakan sistem kerajaan ini. Nah, dasar-dasar kebijakan sosialnya dengan politik sulakhul atau toleransi universal. Dengan cara ini semua rakyat itu dipandang sama. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Jadi di India pada masa dulu itu ada yang namanya istilah strata ataupun kelas sosial. Pada masa kepemimpinan Sultan Akbar I, strata itu dihilangkan sehingga rakyat itu dipandang sama dan sangat toleransi atau istilahnya sulakul. Nah, negara adikuasa. Nah, selama 1,5 abad India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat yang jarang tandingnya. Jadi pada masa itu, dinasti Mughal menjadi dinasti adikuasa karena di jalur perdagangan ataupun perekonomiannya saat itu sangat kuat sekali, sehingga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Untuk yang berikutnya yaitu aspek sosial politik. Nah, semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam tersebut diterima dengan senang hati. Jadi pada masa dulu sebelum adanya Islam, di India itu sangat menerapkan kasta ataupun kelas sosial. Jadi kasta rendah itu benar-benar tidak, istilahnya kurang dapat keadilan, karena apapun yang dilakukan itu harus sesuai kelas sosialnya ataupun kasta. Nah, dampaknya terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan juga tentara. Nah, dengan penghapusan kasta ini akhirnya transformasi sosial ini menjadi setara, sehingga tidak ada penduduk yang dipandang tinggi ataupun rendah, karena Islam tidak mengenal yang namanya kasta. Semua kodrat manusia itu sama. Untuk yang berikutnya yaitu hukum Islam. Nah, perubahan menonjol lainnya terlihat pada kekuasaan Aurangzeb yang mengakhiri kebijakan konsiliasi Hindu yang digantikan dengan kebijakan supremasi Islam. Nah, pada tahun 1659 Aurangzeb ini mengharamkan minuman keras, perjudian, prostitusi, penggunaan narkotik, dan lainnya. Pada tahun 1664 ia mengharamkan sati. Nah, praktek pengorbanan Hindu atas para janda, menghapuskan berbagai pajak yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan dihapusnya sati atau perempuan menceburkan diri ke api pembakaran suaminya, semakin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan kepada kesetaraan gender di masyarakat. Jadi dengan adanya Islam masuk ke India itu mengubah kehidupan yang emang awalnya kelam menjadi adil ataupun sejahtera, karena pada saat itu marak sekali minuman keras, perjudian, dan juga sati. Kemajuan di bidang ekonomi. Nah, kemajuan di bidang ekonomi itu lewat pertambangan dan juga pertanian. Nah, jadi komunitas petani itu dipimpin oleh mukodam, pemerintah yang berhubungan dengan petani melalui para mukodam. Nah, jadi yang berikutnya yaitu pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Jadi hasil pertanian terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi,
kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Nah, hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri juga diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Afrika, dan juga Asia Tenggara. Nah, untuk meningkatkan produksi, akhirnya Sultan Jahangir ini mengizinkan Inggris pada tahun 1611 Masehi dan Belanda pada tahun 1611 Masehi ini mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Tanah Surat. Jadi Sultan Jahangir ini memberikan izin kepada Inggris dan juga Belanda untuk mendirikan pabrik karena memang Belanda ini identik sekali dengan infrastrukturnya yang bagus dalam membangun sebuah pabrik ataupun jalan-jalan, sehingga di situ Belanda juga bisa dibilang ikut serta dalam pengembangan ekonomi melalui pembangunan pabriknya itu. Untuk yang selanjutnya itu kemajuan seni budaya. Nah, kemajuan di bidang ekonomi ini tuh berdampak baik ya pastinya terhadap kemajuan di bidang seni budaya. Nah, karya seni yang menonjolkan adalah karya sastra gubahan para penyair istana baik berbahasa Persia maupun berbahasa India. Nah, penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayaji, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat yang berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Setelah tadi dijelaskan perkembangan Islam di India yang dipimpin oleh Sultan Akbar dan juga Sultan Humayun, ternyata ada sultan yang lemah juga, yaitu setelah Aurangzeb, kekuasaan pemerintah dinasti Mughal ini diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Nah, sementara itu di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, Inggris sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai oleh dinasti Mughal. Jadi, saat dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah, pada saat itu akhirnya Inggris itu berhasil masuk ke India dan mencoba untuk menduduki India, menguasai India pada saat itu. Sehingga yang dulunya wilayah itu merupakan wilayah yang dikuasai oleh dinasti Mughal, akhirnya Inggris itu berhasil untuk merebut wilayah tersebut. Nah, ekspansi Inggris pada tahun 1803 Masehi, Delhi itu dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat yang berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat ini merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam itu bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan dinasti Mughal di India. Pada tahun 1857 Masehi, akhirnya terjadi perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan oleh Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan juga Muslim. Jadi pada saat itu, pada saat Inggris menguasai wilayah, akhirnya banyak sekali masyarakat India yang memang tidak menerima terhadap perilaku Inggris tersebut. Akhirnya mencoba untuk melakukan pemberontakan, tetapi dinasti Mughal ini tetap dapat dikalahkan oleh Inggris karena Inggris ini mendapat bantuan ataupun mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan juga Muslim pada saat itu. Nah, berakhirnya dinasti Mughal ini pada tahun 1858 Masehi, yang dimana Inggris itu menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap pemberontak. Mereka diusir dari Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, sultan terakhir dinasti Mughal, diusir Inggris dan istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Jadi pada saat itu Inggris itu memberikan ancaman kepada masyarakat Mughal ataupun India untuk tidak melakukan pemberontakan. Jika mereka melakukan pemberontakan, maka mereka akan diusir dari tempat tinggalnya mereka. Konklusi dari pembahasan tadi mengenai dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal ini merupakan sebuah dinasti yang berdiri di India yang dipimpin oleh beberapa kesultanan, yang ada beberapa sultan mampu untuk mengembangkan peradaban ini, tetapi terdapat juga sultan-sultan yang lemah, dan akhirnya Inggris ini berhasil untuk perlahan menguasai kawasan dinasti Mughal. Pada saat itu banyak masyarakat India yang tidak terima terhadap
Inggris masuk ke dinasti Mughal dan menguasai dinasti Mughal, akhirnya melakukan pemberontakan. Tetapi pemberontakan tersebut gagal karena Inggris ini cukup kuat dalam melawan masyarakat India saat itu, karena Inggris dibantu oleh penguasa lokal Hindu dan juga Muslim. Nah, pada saat itulah dinasti Mughal akhirnya berakhir saat Inggris berhasil menguasai kawasan Mughal.